Ya, Saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan. Hari ini saya berbicara tentang sebuah nama atau sebuah sejarah. Saudara, di Provinsi Papua Selatan yang kita sangat kenal dan kita sangat tahu Dr. Rados Johannes Glubagepse seperti apa. Tetapi hari ini nama Dr. Rados Johannes Glubagepse dibuat sampai beliau, nama baik beliau mereka sudah obrak-abrik di medsos dan di diskusi-diskusi kelompok. Pada nama ini dia berjuang merubah kota Merauke. Nama yang kalian ada sebut-sebutkan di atas tanah Malin, tanah Provinsi Papua Selatan. Nama ini sangat diakui untuk kalangan-kalangan tertentu. Karena beliau berbuat. Beliau tidak asal bicara. Dr. Rados Johannes Glubagepse tidak asal berbicara. Berbicara dan melaksanakan jalan sama. Tapi hari ini nama Dr. Rados Johannes Glubagepse dicemar dengan berbagai hujatan kebencian yang terjadi. Oke, itu pribadi masing-masing. Tapi saya mau ingatkan, kita kembali harus mengenal diri kita. Ketika saya ngomong, saya pernah berbuat apa, dan saya pernah berbicara dan melaksanakan seperti apa. Kembali melihat diri kita. Kalau hari ini kalian menyebutkan Dr. Rados Johannes Glubagepse hari ini seperti itu. Saya sebagai media JKK yang selalu setia mendokumentasikan. Ya, secara manusia, secara pribadi, secara anak, secara orang asli saya kesal. Saya sakit mendengarkan namanya dihujat dengan berbagai macam bahasa dan kalimat dan tulisan. Nama ini disebut. Padahal kalau kita mau pikir-pikir, kita mau kembali merenungkan. Dr. Rados Johannes Glubagepse mempertaruhkan dirinya, tidak memperkaya dirinya. Apa yang beliau menikmati saat ini di Merauke, Provinsi Papua Selatan? Masyarakat kan tahu, pejabat siapapun kan tahu. Bahkan pejabat negara tahu sekali tentang hidup dan kehidupan Dr. Rados Johannes Glubagepse. Tinggal di tempat yang sederhana, dikerumungi oleh binatang, ayam, anjing di sana. Tidak ada rumah yang bertehel. Beliau masak juga di pelataran di luar. Bukan masak di ruangan yang bagus lalu. Terus hari ini kita sampai menjelekkan namanya. Saya rasa prihatin sekali, apalagi kita anak-anak Papua Selatan. Tidak mungkin kita yang berbicara, tidak mungkin kita lakukan seperti itu. Kita cuma bisa berbicara. Semua orang itu bisa berbicara. Tapi melakukan itu tidak semua orang bicara. Saya secara pribadi, saya fans berat terhadap Dr. Rados Johannes Glubagepse karena ada hal-hal baik yang saya harus belajar di situ. Sehingga saya merasa penting, saya sebagai orang yang punya profesi di media, saya coba mendampingi Bapak Dr. Rados Johannes Glubagepse di saat-saat tertentu. Setiap hari. Ada hal yang saya harus publikasikan karena ada orang lain yang rindu terhadap Dr. Rados Johannes Glubagepse. Hari ini beliau melakukan apa, berbicara apa, punya konsep apa. Ini orang lain yang punya kesadaran tinggi lagi membutuhkan statement atau ide, gagasan dari tokoh sentral Provinsi Papua Selatan. Terus hari ini namanya kita harus sebut sampai berlebihan batas. Oke, semua punya hak, tapi saya berharap kita menyebutkan sebuah nama tuh jangan sampai kita terlalu berlebihan menyebutkan. Kalau kita menyebutkan dengan baik-baik tidak apa-apa. Tapi kalau kita menyebutkan dengan cara yang sampai tidak pantas, ya tadi saya sudah katakan. Ketika kita berbicara, kita lihat kita punya diri dulu. Saya ini siapa? Saya pernah melakukan apa? Saya pernah memimpin, saya buat apa? Saya bikin perubahan apa? Saya buat pendampingan apa? Itu dulu, baru kita menilai orang lain. Kita hari ini bisa bicara, tetapi
efek dari kita bicara apa yang kita persiapkan. Dan kita persiapkan berapa jangka waktu. Ini penting. Bukti-bukti ini harus kita hadirkan. Oke, setiap orang melakukan hal-hal itu, tidak semua orang itu baik. Kita harus lakukan itu. Dia bongkar dulu truk, tapi ada orang lain dari belakang dia harus perbaiki itu. Itu yang kita harus konsep. Konsep itu penting sekali. Setiap orang pertama itu dia akan bongkar dulu. Dia akan berpikir dengan baik bagaimana caranya saya harus buka ini wacana ini. Tetapi kita yang dari belakang, kita harus merapikan, melengkapi. Itu konsep yang harus dipegang. Gitu. Saya merasa kenapa kita tidak menjaga tokoh kita yang pernah berbuat baik untuk kita. Yang pernah berbuat baik untuk Papua Selatan. Sejak memimpin jadi bupati 2 periode. Sayang. Orang tua yang baik. Yang sosialnya tinggi. Oke, kalau ada hal lain, itulah pribadi. Itu pribadi. Kalau ada hal lain kita lihat menyikapi hari ini, pribadi Dr. Hans Johannes Kubagets. Tapi kita harus tahu benar bahwa sebuah sejarah itu siapa yang melakukan. Keberaniannya seperti apa. Itu yang kita harus pegang. Hal lain juga saya akan berkisah begini. Di pilkada hari ini, calon lain itu, ya oke. Mereka ada uang. Mereka bisa bertarung di mana-mana dengan menggunakan kekuatan negara. Karena mereka simpan. Hari ini Dr. Hans Johannes Kubagets berdiri untuk mendukung adiknya. Tidak ada uang. Mau dapat uang dari mana? Bagaimana masa kepemimpinan? Beliau tidak simpan uang. Beliau bagi di masyarakat. Uang itu ada di masyarakat, beliau tanamkan. Tapi hari ini ketika pencoblosan, yang beliau tanamkan uang itu di masyarakat, kebaikan di masyarakat itu hari ini. Masyarakat berbalik dengan tidak menjaga apa yang beliau pernah berbuat. Ini terjadi di Provinsi Papua Selatan. Dr. Hans Johannes Kubagets membuat kebaikan di tanah ini. Tapi pada saat beliau mendampingi adik kandungnya Bapak Darius kemarin, kebaikan yang beliau melakukan sedikit orang yang membantu masih mengingat sebuah goresan sejarah kebaikan itu dengan berdiri tegak memilih pasangan nomor 1. Kebanyakan orang dengan berbagai macam konspirasi. Dengan mereka katakan bahwa kemarin bully Dr. Hans Johannes Kubagets pintar. Tapi hari ini anak-anak Papua Selatan juga sudah pintar. Oke, saya akui itu, kalimat itu saya akui. Tapi saya mau bilang. Yang lahir duluan, yang tahu duluan, yang proses duluan, itu siapa? Senior kita, orang tua kita, dia lebih duluan lahir dan dia mengenal 3 pemerintahan saksi sejarah. Terus kalau kita mau bilang, oke, hari ini itu kita akui. Tapi sebuah sejarah, sebuah proses, beliau lebih lahir duluan, lebih tahu duluan seluk-beluk perkembangan dari pemerintahan masalah Belanda, pemerintahan Belanda, Inggris, dan Indonesia. Itu yang saya mau bilang. Jadi kita boleh katakan bahwa kemarin boleh beliau pintar, hari ini beliau kita sudah ganti, kita yang pintar hari ini. Tapi tidak semua kita tahu. Kita mau baik, mau pintar, mau cerdas, kita menghargai sebuah sejarah dan proses. Itu penting. Saudara, negeri ini dari seluruh tanah Papua Selatan, otonomi khusus yang berlaku di jilid 2, dari jilid 1 sampai 2 hari 2024. Seluruh tanah Papua masih konsisten memegang keaslian sebagai orang asli Papua, garis patrilinear. Kita provinsi baru, provinsi Papua Selatan. Semua dengan kaget. Provinsi ini hadir dengan berbagai macam kepentingan mulai masuk. Dan kita orang asli tidak memegang komitmen otonomi khusus itu. Kenapa kita terjebak dengan orang lain punya kepentingan. Sementara saudara kita Papua lain masih memegang jati diri. Sebagai orang asli Papua, dia berdiri tegak. Negara memberikan kebebasan, negara memberikan kemudahan untuk Papua, khusus otonomi khusus. Kenapa dari seluruh tanah Papua ini masih memegang itu? Kita Provinsi Papua Selatan. Kaget. Sehingga orang
asli Provinsi Papua Selatan sejumlah orang mulai berdiri termakan kepentingan orang dengan tidak menjaga konsisten sebagai orang asli Papua. Ini sangat disayangkan sekali. Oke, hari ini kita memimpin, kita memegang sebuah jabatan. Tapi kemudian Anda sudah tidak memegang jabatan, pasti Anda berbicara tentang orang asli Papua. Terus hari ini ketika Anda duduk, apa yang Anda pertahankan sebagai orang asli Papua? Saudara, sebuah semangat dan pembuktian sebuah sejarah. Jangan kita meremehkan dengan kita buat cerita baru dengan kepentingan orang lain yang nanti datang makan kita, hantam kita kiri kanan. Kalau kita sebagai orang asli sudah tidak memegang komitmen itu, mulai beranggap bahwa sejarah ini sejarah yang lama, kita tidak suka gaya ini gaya yang lama. Padahal tidak sadar orang lain atau saudara lain ada datang untuk menghancurkan kita di tempat ini. Mulai biasakan sadar menjaga sebuah sejarah. Kalau Anda mau baik, Anda jaga agamamu, Anda jaga orang tuamu, dengan sejarah cerita orang tua itu seperti nasihat orang tua itu Anda jaga. Kalau Anda pegang nasihat orang tua sejak awal, maka sebuah sejarah pasti kita tidak akan melupakan. Kita akan berdiri tegak. Apa yang sudah dilakukan kita tetap mempertahankan itu. Saya mau bilang di sini, seluruh tanah Papua, nih pejabat Papua, bahkan anak muda Papua, dorang bisa bicara tentang jati diri orang asli Papua dan menangis dalam sidang-sidang rapat-rapat inti atau di lapangan, di pasar. Mereka bicara tentang keaslian, mereka menangis. Kita orang Papua Selatan, saya lihat hal ini tidak terjadi. Masih menanam ego, tidak merasa bahwa saya ini orang asli. Bicara orang asli itu menangis, air mata turun. Itu benar. Seluruh tanah Papua sedang bicara tentang keaslian, orang menangis walaupun itu bukan dia punya saudara. Saya mau bilang, kita orang Papua Selatan hari ini tidak tertanam dalam hati. Cuma biar bicara orang asli Papua, tapi orang asli Papua cuma di bibir saja. Tapi sampai di hati ini tidak ada. Tambah lagi mereka tidak akan pernah, mereka takut dengan berkomentar di media. Mereka mulai sembunyikan diri. Rata-rata saya lihat kita orang Papua Selatan. Kau mau pejabat, kau mau masyarakat, kau mau pemuda, saya lihat hal ini terjadi. Orang Papua lain, kita Papua lain saya bisa berkomentar di media tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia tidak puas, dia akan buat. Tapi kita Selatan, takut dipukul, takut dibunuh, takut dibicara, takut hilang jabatan. Karena itu tadi, tidak memegang saya orang asli Papua. Saya bicara orang asli, tetap harus tertanam dalam hati. Itu baru benar. Tertanam dalam hati dengan penuh konsentrasi yang baik. Saya tidak menjatuhkan saudara lain, teman lain yang hidup di atas tanah ini, negeri ini. Saya tidak menjatuhkan mereka. Tapi saya berbicara secara profesional dengan pikiran yang baik. Itu baru benar. Karena ketakutan ini, sehingga mereka tidak mau tampil di media. Tapi kalau orang yang dia mau bicara, berarti dia tahu dia dirinya. Dia tahu orang lain punya kepentingan. Dia akan berbicara sesuai dengan apa yang dia berbicara. Begitu. Sehingga tidak menjatuhkan saudara lain, teman. Begitu. Jadi saya mau bilang, kalau merasa orang Papua, mari. Jaga sebuah proses, sebuah sejarah, komitmen itu dengan baik. Sehingga Anda cakap berbicara hal-hal penting. Itu penting. Demikian, saya Urbanus akan kembali di segmen berikutnya.